Padahal kita tahu kematian itu haqqul yakin, semua bakal mati. Kalau ada yang boleh kekal, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat sakaratul maut Allah tawarkan melalui malaikatul maut, mau kekal di dunia atau mau ambil wafat, pilih yang mana? Rasulullah SAW, karena sudah selesai tugasnya, sudah selesai dakwahnya, sudah sempurnakan agamanya, dia tidak mau memilih hidup, malah dia justru berkata, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, saya ingin bertemu Allah. Sudah buat apa lagi saya hidup di dunia ini? Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, Allah juga cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang, na'udzubillah, pas menghadapi sakaratul maut, dia tidak mau bertemu Allah karena perilakunya. Makanya kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya, kita tunjukkan perasaan kebahagiaan, kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian, karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah. Bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal, atau sama orang pejabat besar, atau sama orang presiden. Masa kita tidak senang? Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang yang membahayakan apa, atau ada seorang preman yang mengganggu kita dan orang zalim, kita melewati jalannya aja kita tidak berani, takut. Segala sesuatu yang kita takuti pasti akan kita melarikan diri dari apa yang kita takuti. Kecuali satu, kalau kita semakin takut pasti akan semakin dekat. Siapa? Allah. Tak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur ke mana? Mau ke mana lari? Tak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut, justru semakin kita cinta, semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut dihukum, tapi kita merasa ada rasa takut karena belum mampu menyempurnakan hak Allah.
harus tidur walaupun sebentar. Maksudnya sebentar. Sampai saya pernah baca di salah satu komen, dia bilang wajib tidur sebelum salat malam. Walaupun hanya tutup mata sebentar terus buka lagi. Itu bukan namanya tidur. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada ajaran yang membebani kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan. Itu lebih baik. Tapi yang belum terbiasa, malas-malasan, suka tidur dan ketiduran, syukur-syukur bangun subuh, daripada tidak salat witir dan salat malam, tertulis nama kita menjadi ahli tahajud, mendingan kita salat baru tidur. Ada orang bertanya, gimana kalau saya salat malam, tutup witir, kemudian saya tidur, tiba-tiba saya bangun, saya lihat jam, masih ada 40 minit belum azan subuh. Boleh enggak saya tahajud lagi? Boleh, tapi tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan 2 kali witir dalam satu malam. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Faham, Bu? Alhamdulillah, Islam mudah. Kalau ada, selalu ada harap. Apa yang kita harapkan? Ridha Allah. Di bawah ridha Allah pasti surga. Masa ada orang-orang beribadah tapi tidak mengharap surga? Terus maunya apa? Mau neraka. Harap surga dan takut neraka. Tapi lebih daripada harap surga dan takut neraka, yang membuat kita mau mencintai Allah, mau beribadah kepada adalah rasa cinta. Itu yang paling tinggi. Contoh, ibaratnya seperti burung. Kira-kira burung tanpa kepala bisa terbang enggak? Burung dengan kepala tapi tidak ada sayap bisa terbang enggak? Itu orang mukmin. Kepala adalah cinta, 2 sayap harap dan takut. Harus 3-tiganya ada supaya hubungan kita sama Allah semakin baik. Bisa terbang. Tapi kalau kepala ada cinta sama Allah, ada orang cinta tapi ibadahnya tidak jalan. Tidak ada harap, tidak ada takut, tidak ada perasaan sama sekali. Tidak bisa jalan. Sampai ada orang berkata, aku tidak, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Masa begitu doanya? Ya Allah, saya kalau tidak diizinkan masuk surga, ya tidak apa-apa. Itu namanya orang beribadah tapi tidak ada harapan. Tidak mau harap ridha, tidak harap surga, tidak takut neraka. Ya tidak apa-apa. Itu tidak bisa. Cinta ada, rasa harapan ada, dan juga takut
atau tidak. Lihat dua hal. Pertama, ada enggak sesuatu di hati tidak enak? Kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti itu tidak benar. Tinggalkan saja. Jangan kesana kemari cari fatwa. Majlis ulama, kiai, ustaz. Kalau sudah muncul perasaan di hati tidak enak, jauhkan. Kalau bukan haram, berarti syubhat. Syubhat. Hati-hati dari syubhat. Islam menajarkan hal-hal yang tidak jelas pun kita jauhi, apalagi kalau sudah jelas haram. Tanda yang kedua, kalau kita melakukan hal tersebut, kita malu dilihat orang. Faham, Bu? Saya ulang lagi. Tanda yang pertama, apa yang kita lakukan atau ada yang mau melakukan sesuatu, kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti jangan dilakukan. Walaupun ada kiai, ustaz bilang boleh. Tanya diri, jangan tanya ustaz. Tanya hati. Kalau hatinya tidak enak, itu fitrah. Tidak mungkin Allah memberikan hati tidak enak kalau sesuatu yang boleh. Kalau sesuatu boleh dalam pandangan agama, pasti hati enak. Kalau sesuatu yang tidak boleh, walaupun kita belum faham karena masih bodoh agama, tapi muncul perasaan tidak enak, berarti sudah cukup menjadi tanda Anda jauhi. Cukup. Walaupun hal itu tidak haram 100% atau tidak jelas haramnya, kalau muncul perasaan tidak enak, itu tanda kalau tidak haram berarti syubhat. Syubhat artinya belum jelas. Islam menajarkan kalau belum jelas, mendingan tidak usah. Daripada salah. Tanda yang kedua, kalau kita lakukan, muncul perasaan, oh, kalau ayah saya tahu, malu. Berarti tidak benar itu. Kalau guru saya tahu, pasti marah. Berarti tidak benar. Berarti kalau ada tanda malu dilihat sama orang atau ditahu sama orang, berarti ketahuilah yang kita lakukan itu tidak benar, tidak baik. Sudah faham? Dan ini bukan kata saya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa dan keburukan adalah yang jengkel di hati, ada perasaan tidak enak, kayak rasa gatal, kefikiran, gimana ya, itu sudah Rasul kasih tahu. Berarti Rasul mengajarkan kita tanya hatimu dulu, tanya hatimu dulu. Hati yang suci, hati yang fitrah, insyaAllah tidak mungkin terima kemungkaran, tidak mungkin terima kebatilan. Kecuali na'udzubillah kalau hatinya munafik, semuanya halal. Bahkan yang haram jadi halal, boleh. Korupsi dia membolehkan, malah bagi uang korupsi untuk haji. Enak. Dia fikir Allah mau terima. Allah maha baik dan Allah tidak terima selain yang baik. Jangan mencuri orang, curi hartanya terus sedekah. Saya suka anak yatim, tapi diambil curian orang. Nah, Allah tidak bakal terima. Allah terima yang halal. Dari mana dan kemana? Makanya kita ingat, kembali kepada fitrah dan hati kita yang suci. Apapun yang jengkel di hati atau kita malu dilihat dan ditahu sama orang, berarti sudah menjadi tanda cukup buat kita tidak melakukan hal tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan usiamu. Allah sendiri bersumpah dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu,
lagi sihat, beda sama orang yang sakit. Yang sihat kan masih bisa beraktivitas, ikut bantu panitia, ikut masjid, bisa bola balik ke masjid. Kalau yang sakit, tidak setiap waktu bisa ke masjid. Makanya Rasul menajarkan, manfaatkan nikmat sihatmu. Di usia muda, tidak mungkin sama dengan usia tua. Aktivitasnya pasti berkurang, apalagi sudah pensiun. Apa sih, mau kemana sih? Dah ada, diam di rumah. Sambil ribut-ribut di rumah. Sambil semua keluarga besar merasa terganggu. Pak, dah ada kerjaan ya? Oh, lagi dah ada kerjaan, sudah pensiun. Matiin TV, hidupin TV, matiin nasi, hidupin AC. Mau kemana? Dari mana? Sudah dah ada kerjaan lagi. Dah ada kerjaan. Beda sama orang yang ada kesibukan dalam kebaikan. Saat kita ada harta, jangan lupa kita sisahkan rezeki buat nafkah, infak, sedekah, kebaikan. Kenapa? Karena bisa nanti satu saat kita miskin, tidak berkesempatan. Makanya Islam menajarkan, di saat masih ada, manfaatkan di ketika ada untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ganti. Kalau tidak dapat diganti di dunia, dijamin akan diganti berlipat ganda di akhirat, sampai 700 kali lipat. Dan selalu saya berkata, isilah tabungan rekening akhirat sebelum tabungan rekening dunia. Kalau tabungan rekening dunia yang kita fokuskan untuk isi, besok kita meninggal, kita yang isi, kita yang capek kumpulkan, tapi dimanfaatkan orang lain. Ahli waris. Syukur-syukur kalau ahli waris salih-salihah, kalau tidak ribut-ribut. Tapi kalau kita isi tabungan akhirat, siapa yang bermanfaat bukan buat ahli waris, tapi manfaatnya buat diri kita. Makanya kata ulama, rizki yang sesungguhnya bukan yang kita simpan, bukan yang kita wariskan kepada ahli waris, tapi rizki yang adalah yang milik kita, yang kita akan bakal ketemu adalah yang kita buatkan di jalan Allah. Yang kita keluarkan di jalan Allah berarti ini buat diri kita, bukan buat siapa-siapa. Sedekah subuh disertai doa. Walaupun ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh enggak kita tetap jalani sedekah di waktu subuh? Tetap masih boleh. Isi sedekah disertai doa. Contoh, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, sembuhkan kedua orang tua. Kalau orang tua lagi sakit, orang tua sudah tidak ada, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, titipkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang sudah lama menikah, belum punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, mudahkan keturunan dan dahsyat dan kekuatan sedekah subuh. Yang sudah punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, berilah kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran. Lagi melamar kerjaan di mana-mana, kita isi sedekah subuh. Ya Allah, aku mohon berikan kemudahan lamaran kerja bisa diterima. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan rizki yang bisa membawa saya ke tanah suci haji dan umrah. Itu namanya sedekah disertai doa. Tapi tolong bapa ibu disesuaikan sedekahnya. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, sedekahnya koin-koin, teng-teng-teng, tapi kok doanya dah habis-habis. Kalau saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat.